Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Manajemen Wakaf. Perkenalkan, saya Muyasaroh dan satu rekan saya Novita Wahyu Istiani. Kami akan membahas mengenai cara-cara pendanaan wakaf dari yayasan. Yang pertama, pengertian wakaf. Wakaf adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf juga merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian, cara-cara pendanaan wakaf dari yayasan. Cara-cara pendanaan wakaf dari yayasan bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati. Sedangkan di dalam wakaf, nadhir dapat melakukan akad murabahah dengan lembaga keuangan atau bank untuk pembelian alat-alat pertanian atau material yang dibutuhkan, seperti pembelian pupuk, bibit tanaman, dan lain sebagainya. Atas pembelian barang tersebut, nadhir membayar harga barang kepada bank dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf dengan cara mencicil. Yang kedua adalah istisna. Istisna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. Sedangkan dalam wakaf, model istisna ini memungkinkan pengelola harta wakaf untuk memesan pengembangan harta wakaf yang diperlukan kepada lembaga pembiayaan melalui kontrak istisna. Lembaga pembiayaan atau bank kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan pengelola harta wakaf atas nama lembaga pembiayaan tersebut. Dengan kontrak istisna, nadhir wakaf dapat memesan kepada lembaga pembiayaan atau bank pembangunan bentuk-bentuk produktif dari tanah, seperti pembangunan perumahan, hotel, ataupun ruko. Kemudian, lembaga pembiayaan melakukan kontrak dengan kontraktor untuk pembangunan sesuai dengan keinginan nadhir. Yang ketiga, ijaroh. Ijaroh adalah sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah dalam wakaf adalah nadhir memberikan izin kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Kemudian nadhir menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama, di mana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana dan digunakan untuk tujuan wakaf. Gedung tersebut bisa berupa rumah sakit, sekolah, perkantoran, atau apartemen, dan lain sebagainya. Nadhir menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodik kepada penyedia dana sesuai dengan biaya sewa yang telah ditetapkan, sehingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki oleh penyedia dana. Apabila masa pembayaran sewa telah selesai, maka kepemilikan bangunan tersebut berpindah milik dari penyedia dana kepada nadhir wakaf tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mudharabah. Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga mendapatkan persentase keuntungan. Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita Wahyu Istiani.
Lalu selanjutnya adalah problematika pengelolaan wakaf secara umum di Indonesia. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan kepedulian umat Islam terhadap wakaf. Yang kedua, banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat. Yang ketiga, sumber daya manusia pengelola wakaf yang belum profesional. Yang keempat, jumlah tanah wakaf tidak strategis dan kontroversi. Lalu kesimpulan, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir, pengelola wakaf, baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Adapun cara-cara pendanaan wakaf dari yayasan ada 4 cara, yaitu murabahah, itsna, ijarah, dan mudarabah. Sekian pembahasan mengenai cara-cara pendanaan wakaf dari yayasan oleh kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.